Riau. Perkenalkan, nama saya Rahmayuni dengan NIM 2405110524. Nah, sekarang saya tercatat sebagai mahasiswa di Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang buku saku profil Desa Teluk Nilap. Buku saku ini merupakan mata kuliah geografi dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Dr. Ashrul Fikri MPD dan juga Bapak Hengki Warsani MPD. Nah, tanpa berlama-lama, mari langsung kita bahas tentang buku saku Desa Teluk Nilap. Check it out. Nah, untuk pembahasan awal, di sini saya akan membahas tentang sejarah Desa Teluk Nilap tersebut. Nah, pada awalnya Desa Teluk Nilap ini terkenal dengan hasil pertaniannya, di mana mulai dari padi, jagung, kelapa, kelapa sawit, sayur-sayuran itu memiliki tanaman yang sangat subur, sehingga menjadikan Desa Teluk Nilap ini menjadi desa yang cukup makmur. Nah, lalu asal mula pemberian nama Teluk Nilap ini bermula dari nama seorang perempuan yang bernama Nilap yang pada saat itu tinggal di Teluk Sungai Kubu. Pada tahun 1916, kawasan Teluk Nilap ini pada awalnya dibuka oleh beberapa orang yang bertujuan untuk bertani membuka ladang untuk menanam padi atau sejenis tumbuhan lainnya. Setelah beberapa tahun berjalan, maka daerah tersebut semakin berkembang dan menjadi kawasan perkampungan yang pada saat ini disebut dengan Desa Teluk Nilap. Lanjut, Desa Teluk Nilap ini merupakan bagian dari wilayah Sungai Siri yang sudah dibuka jauh sebelum kawasan Teluk Nilap itu sendiri berdiri. Nah, kawasan Teluk Nilap ini pada awalnya sampai ke daerah Simpang Kanan dan pada tahun 1990 Simpang Kanan dimekarkan, dikembangkan kembali dan sekarang menjadi satu kecamatan. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai keadaan alam Desa Teluk Nilap. Yang pertama itu ada letak astronomis dan juga luas Desa Teluk Nilap itu. Yang pertama ada letak wilayah. Desa Teluk Nilap merupakan satu desa yang terletak di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Nah, secara astronomisnya, kepenghuluan Teluk Nilap terdiri dari 6 dusun. Yang pertama ada Dusun Karya Bakti, Dusun Karya Nyata, Dusun Teluk Durian, Dusun Suak Sotul, Dusun Sungai Siri, dan juga Dusun Benua. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya setiap sungai-sungai kecil yang ada di bagian Desa Teluk Nilap ini semuanya muara ke Sungai Kubu ataupun Sungai Alam. Dan juga sungai-sungai yang ada di Desa Teluk Nilap ini antara lain yaitu Sungai Kubu atau Sungai Alam dan juga Sungai Siri. Nah, Sungai Kubu dan juga Sungai Siri ini merupakan sungai terbesar yang ada di Desa Teluk Nilap. Nah, bisa juga disebut dengan sungai besarnya. Nah, lalu secara geografisnya, wilayah Desa Teluk Nilap ini sebagian besar merupakan kawasan dataran rendah. Nah, jadi tidak asing bagi kami untuk menganggap bahwasanya Desa Teluk Nilap ini sering terjadinya banjir. Lalu di samping itu juga terdapat kawasan dataran tinggi dan juga perbukitan. Nah, di bagian kawasan rendah begitu cocok untuk ditanami tanaman yang keras seperti kelapa, kelapa sawit, karet, dan juga tanaman keras lainnya. Nah, akses untuk menuju Desa Teluk Nilap ini yaitu akses pertamanya adalah jalur darat. Kita bisa menggunakan mobil pribadi ataupun transportasi lainnya seperti motor ataupun travel. Selanjutnya yaitu ada luas wilayah. Nah, luas wilayah di Desa Teluk Nilap ini mencapai 38.767 hektar, 6 dusun, 39 RT dan 14 RW. Daerah tersebut mempunyai karakteristik geografi yang begitu beragam, meliputi pemukiman dan juga perkebunan, serta daerah perbukitan yang menjadi ciri khas daerah Desa Teluk Nilap tersebut. Daerah Desa Teluk Nilap berada di bagian selatan ibu kota Kecamatan Kubu Bobo Salam, berjarak sekitar 3 km dari pusat kecamatan. Desa Teluk Nilap mempunyai potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan juga perikanan yang menjadi sumber utama mata pencarian penduduk di Desa Teluk Nilap itu tersebut. Lalu ada batas wilayah Desa Teluk Nilap. Nah, adapun batas-batas wilayah di Desa Teluk Nilap ini yang pertama
di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Majo dan juga Tanjung Leban. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teluk Nilap Jaya dan Bagan Sinembah. Lalu sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan, dan terakhir sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bangku Pusako. Nah, dengan letak tersebutlah Desa Teluk Nilap mempunyai akses yang begitu cukup baik terhadap wilayah sekitarnya dan juga menjadi penghubung antara wilayah pertanian, perkebunan, dan juga perikanan di permukiman di daerah Kecamatan Kubu Babu Salam. Lalu untuk kondisi sumber air tanah, lapisan tanah di sebagian besar Desa Teluk Nilap ini adalah dataran rendah dan juga rawa, sehingga tanah cukup dangkal, kualitasnya berbeda-beda. Di beberapa daerah air tersebut terasa asam atau berwarna kecoklatan akibat kandungan gambut dan juga zat organik, dan juga banyaknya akar-akar pohon yang menjuntai di tepi-tepi sungai Desa Teluk Nilap itu. Lalu ada pemanfaatan potensi sumber daya air sangat mendukung di desa tersebut di perikanan air tawar, pertanian lahan basah, serta perkebunan. Diperlukan pengelolaan air terpadu seperti pembangunan embun kecil, parit irigasi, dan juga sistem penampungan air bersih agar potensi air dapat dimanfaatkan secara optimal di sepanjang tahunnya. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas keadaan sosial, ekonomi, dan juga budaya di Desa Teluk Nilap. Yang pertama itu ada kependudukannya, di mana di sini kita akan membahas sebanyak apa dan juga jumlah dari warga Desa Teluk Nilap tersebut, yang dimana totalnya itu mencapai 8.804 jiwa yang terbagi laki-laki berjumlah 4.043 jiwa, perempuan berjumlah 3.961, dan juga jumlah kepala keluarganya itu tercatat sebanyak 1.655. Nah, suku Melayu di desa ini merupakan penduduk asli yang mendominasi dari jumlah penduduk di Desa Teluk Nilap. Suku Jawa merupakan masyarakat pendatang yang menyebar hampir di seluruh dusun-dusun yang ada di Desa Teluk Nilap. Nah, lalu suku Batak, Banjar merupakan masyarakat pendatang yang hidup sebagai petani dan juga perkebunan dan perikanan. Lalu yang kedua ada tingkat pendidikan masyarakat di desa tersebut. Pendidikan di Desa Teluk Nilap ini terus berkembang seiring berjalannya waktu dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Adapun data tingkat pendidikan di desa ini yaitu TK berjumlah 180, SD berjumlah 3.000 murid, SMP berjumlah 3.500 murid, SMA berjumlah 2.000 murid. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, umumnya masyarakat di Desa Teluk Nilap ini dihuni oleh masyarakat Melayu. Jadi, masyarakat Melayu di sini adalah penduduk asli di Desa Teluk Nilap. Nah, adapun bahasa Melayu di Desa Teluk Nilap ini mempunyai nilai khas dengan beberapa perbedaan kosakata dan penyebutan dibandingkan desa Melayu di daerah lainnya. Contohnya, yang pertama itu ada jika dalam bahasa Indonesia itu bertanya lagi ngapain, lalu di bahasa Melayu di Teluk Nilap itu yaitu apoliang. Lalu ada yang kedua mau kemana, lalu di bahasa Melayunya yaitu nak kemano. Lalu ada jangan kesana, dalam bahasa Melayunya yaitu usah kesanun. Oke teman-teman, kita masuk ke selanjutnya yaitu adat istiadat di desa tersebut. Nah, yang pertama itu ada adat pernikahan yang dibuat dengan tata cara prosesi khas Melayu. Yang kedua ada upacara sunat rasul atau khitanan dan akikah atau mengayunkan anak sebagai bagian dari tradisi keagamaan di daerah mereka itu sendiri. Lalu yang ketiga ada, ini merupakan suatu adat istiadat spesial yang sudah berjalan begitu lama di Desa Teluk Nilap dan wajib untuk dilestarikan ke anak cucunya nanti, yaitu kegiatan Ratib Koambay. Nah, kegiatan ini merupakan acara doa bersama yang dilakukan oleh penduduk Desa Teluk Nilap dan desa lainnya. Biasanya kegiatan ini dilakukan 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Oke baik teman-teman, sekianlah penjelasan presentasi online dari saya. Saya Rahmayuni pamit undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.